karena masih banyak masyarakat di bawah itu yang mungkin tingkat ekonominya rendah, tingkat pengetahuannya rendah, sehingga untuk menyiapkan atau memenuhi surplusnya saja itu mereka tidak mampu, ya. Misalnya kalau kita ngomong sampah ya, misalnya tempat sampah, menyediakan tempat sampah saja itu kadang mereka tidak belum sadar kalau itu suatu kebutuhan. Sarpras ada desa-desa yang belum memadai, belum ada TPS, belum ada bank sampah. Jadi mungkin mereka yang nggak punya lahan bingung mau buang sampahnya kemana. Ketika ada hujan, itu semua sampah itu dimasukkan ke selokan semua, gitu. Supaya apa, Bu? Dan kelintir gitu, supaya keikut arus gitu. Di situ. Iya, hilang memang, Bu, di dari situ, depan kita ya. Tapi apa kita nggak ngasih sampah ke orang lain? Oke, selanjutnya regulasi, Bu. Seperti apa regulasi nasional terkait STBM ini? Karena kita masih masih buta lah. STBM itu apa? Padahal kata Bu Ika tadi sudah lama sekali. Sudah lama ya. Monggo dijelaskan. Oke. Untuk program STBM ini tentunya kita berpijak pada kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 2014, yaitu tentang sanitasi total berbasis masyarakat, ya. Di situ sangat jelas dijelaskan tahapan bagaimana desa itu menjadi desa ODF, desa itu menjadi desa STBM, ya. Itu tahapannya jelas banget. Dan kalau secara internal kita kemarin di Dinas Kesehatan ya, Kabupaten Tuban itu sudah membuat kebijakan instruksi bupati sih, berupa instruksi bupati nomor 1 tahun 2014 menindaklanjuti Permenkes yang dulu itu ya, tentang percepatan sanitasi total berbasis masyarakat ya, yang tentunya dengan adanya instruksi itu kita kawal lah, benar-benar kita laksanakan. Apalagi sekarang kasus stunting lagi jadi isu strategis nasional ya, di mana salah satu penyebab daripada stunting adalah kondisi sanitasi yang buruk. Nah, tadi untuk menyelesaikan sanitasi kita pakai jurus 5 pilar STBM tadi. Itu yang harus kita garap bareng ya. Jadi harus ada kayak kesepakatan bersama, konsensus untuk, dari atas sampai bawah untuk menggarap sanitasi yang ada di Kabupaten Tuban. Berarti ini menurut Bu Ika tadi sudah ada tindak lanjut melalui instruksi dari Mas Bupati ya? Iya. Ini kan ada pertanyaan juga, apakah sudah diperdakan atau diperbukkan? Oh, kalau terkait STBM belum. Belum ya? Iya. Kalau mungkin untuk sampah sudah kayaknya. Oh, sampah sudah ada. Sampah sudah ada perdanya. Kalau itu kemarin surat edaran untuk percepatan ODF sih kemarin. Mungkin tahun ini akan kita garap untuk percepatan STBM-nya. Oh, gitu. Ya. Besok ini sudah kita agendakan untuk semacam penandatanganan komitmen ya, kesepakatan bersama lintas sektor maupun organisasi yang masyarakat. Nanti Dinkes akan mengadakan MOU. Mungkin akan kita selenggarakan pada tanggal 4 Juni nanti. 4 Juni ya? Di Pendopo Kabupaten Tuban. Oke, kita lanjut. Ternyata Pemkab ini juga sangat getol sekali memerangi stunting, teman-teman ya. Jadi perlu konsensus bersama, kata Bu Ika tadi. Di antaranya tidak hanya penanganan terhadap pengelolaan sampah saja, tapi juga ada sistem pembuangan air limbahnya tadi ya, itu harus ada drainasenya mungkin yang diperbaiki Bu ya. Nah ini untungnya Bu, sekarang semua desa ini sudah ditekankan untuk stunting ini, diantaranya drainase yang dari rumah tangga itu harus ditekankan di situ. Kemudian penanganan terhadap
gizi buruk. Ini juga sudah mulai. Ini mungkin yang belum itu yang tadi pengolahan sampahnya tadi. Mungkin dari desa-desa, karena dana desa ini banyak, bisa untuk memicu lah. Tiap desa itu paling tidak ada bank sampah, Bu ya. Iya, betul. Nah, itu yang bank sampah. yang kita gaungkan terus. Jadi jangan sampai masyarakat ini kita biarkan liar, istilahnya tanpa pengetahuan, sering membuang sampah di kali. Padahal itu kan yang pertama bisa berdampak buruk kepada kesehatan. Ya. Yang kedua, lingkungan juga. Kalau mengalir ke sungai, ikannya bisa mati dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita edukasikan di podcast kita kali ini. Lanjut Bu Ike, tadi Perda Perbub sudah terjawab. Kemudian hambatan Bu, mungkin dalam setiap event ya, dalam implementasi ke masyarakat ini kan STBM ini banyak mengalami hambatan. Mungkin bisa dijelaskan hambatan apa saja yang selama ini menjadi kendala Dinkes, Bu? Hambatan kami tentunya yang pertama adalah kesadaran masyarakat ya tentunya. Karena masih banyak masyarakat di bawah itu yang mungkin tingkat ekonominya rendah, tingkat pengetahuannya rendah, sehingga untuk menyiapkan atau memenuhi surplusnya saja itu mereka tidak mampu. Ya, misalnya kalau kita ngomong sampah ya, misalnya tempat sampah, menyediakan tempat sampah saja itu kadang mereka tidak belum sadar kalau itu suatu kebutuhan. Ya, kemudian terkait dengan kemarin yang pilar pertama stop sembarangan untuk jambanisasi, ya itu pun perlu uluran dari pemerintah Kabupaten Tuban ya, karena itu alhamdulillah dengan adanya kebijakan Mas Bupati, Kabupaten Tuban sudah memberikan sudah hampir 2.000 lebih stimulan jamban kepada masyarakat. Itu baru lewat Dinkes saja ya, belum lewat PUPR dan LH, itu kan banyak sekali juga surplus yang terkait dengan sanitasi. Pertama tadi ini tingkat ekonomi ya atau sosial masyarakat. Kemudian mungkin kami juga masih butuh dukungan lintas sektor yang ada di atas ya, untuk bersama-sama ikut mendukung program sanitasi yang ada di Kabupaten Tuban. Itu tadi beberapa hambatan yang disebutkan Bu Ike tadi. Sedikit saya tambahkan, kesadaran masyarakat ini memang penting sekali teman-teman ya, terkait STBM khususnya pilar keempat. Ini mungkin yang kalau jamban tadi Bu ya, ini mungkin dari Pemkab sudah bagus lah, termasuk sekarang desa diwajibkan untuk minimal ada berapa jambanisasi. Kalau RTL kan mungkin sudah stop ya BKK-nya. Ini difokuskan ke jamban karena mengejar yang desa bebas ODF tadi. Kemudian alangkah lebih baiknya ini di masing-masing desa nanti ke depannya ini kan yang ditanyakan hambatan, karena harus ada upaya untuk mengatasi ini Bu ya, permasalahan ini. Mungkin saya bisa memberikan saran kepada mungkin lintas sektor tadi diberikan instruksi, karena kita kan tidak hanya diwakili Dinkes saja, tapi juga dari desa juga harus punya tanggung jawab, dari mungkin instansi apa juga harus punya tanggung jawab. Tentunya yang saya ketahui ini di desa Bu ya, ini paling tidak harus ada instruksi dari Pemkab, masing-masing desa lah, paling tidak ada bank sampah. Kemudian ada, kalau tidak ada bank sampah ya TPA, nanti akan kerjasama dengan DLH, kemudian ada truk yang mengangkut, nanti kan ada biaya Bu. Biaya yang dikeluarkan tadi kan bisa diambilkan dari mungkin iuran warga. Ini bisa menjembatani warga tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada tempat sampah, nanti bisa diambilkan dari desa lagi. Karena kalau kita mewajibkan masyarakat Bu ya. Suruh ngecat rumahnya, pagar rumah waktu peringatan proklamasi gitu. Itu diminta catnya. Loh, ada stimulan inilah PR kita bersama. Jadi masyarakat itu nggak bisa ujuk-ujuk kita mintai untuk langsung buat tempat sampah sendiri. Itu nggak bisa, harus kita tadi beri stimulan lah. Kemudian untuk Ibu Liza ya,
Iza Nurul Wahdiana, Sanitarian Puskesmas Kerek ya Bu ya. Nggih. Bagaimana bentuk edukasi Bu dan sosialisasi di masyarakat terkait pilar keempat sanitasi total berbasis masyarakat ini? Nggih. Selama ini kita memang fokusnya kemarin itu sebelum November 2023 itu ada di pilar 1 Pak. Jadi di pilar pemberantasan buang air besar sembarangan. Ya. Kemudian kita ke sini, alhamdulillah ini dapat wawasan baru bagaimana kita mengelola sampah. Nah, masyarakat itu kalau disuruh milah itu apa ya, wegah gitu loh Pak. Wegahnya minta ampun sudah. Apalagi itu tadi, satu masyarakat, satu desa dengan satu desa yang lain itu kesadarannya berbeda sekali. Ya, saya dulu ada di puskesmas lain, tidak di puskesmas yang sekarang. Jadi saya tahu gimana karakternya yang di desa A dan di kecamatan A dan kecamatan B gitu Pak. Jadi kalau saya terapkan yang dulu saya pakai di kecamatan A misalnya itu tidak bisa dipakai di kecamatan B gitu. Belum Jadi cocok, Bu, ya. Iya, jadi belajar lagi gitu. Nah, kadang itu Pak, saya itu saat ini kalau untuk sampah, kalau mereka kan males untuk milah dan lain sebagainya. Yang dari dapur itu taruh aja di semacam pot gitu loh. Potnya dikasih tanah atau kalau punya kompos kasihlah kompos sedikit aja. Taruhlah di situ, udah taruh aja. Kalau memang malas untuk milah, untuk bikin composting, udah taruh aja. Udah gitu. Nanti dia akan ini sendiri, akan mengurai sendiri. Dan saya pun baru tahu ternyata sampah yang paling banyak itu adalah sampah organik. Organik. 60-70% sampah yang ada di TPS kita itu adalah sampah organik, bukan sampah anorganik. Nah, pikiran saya dulu bahwa sampah itu kebanyakan itu plastik yang tidak bisa hancur, Pak. Tidak bisa terurai. Iya, lah ternyata itu sampah yang paling banyak saat ini adalah organik. Nah, itu kalau sudah bisa kita kurangi dari rumah pelan-pelan kan nanti pengolahan selanjutnya lebih enak gitu ya di TPS-nya itu. Nah, jadi sekarang itu pelan-pelan kalau di tempat saya sekarang itu kalau kamu nggak mau milah ya sudah wis sisa makanan, sisa di dapur itu taruh aja di ini. Di apa kayak pot atau mereka tuh biasanya punya peluruan itu loh Pak. Iya, ya. Nah, itu taruh aja di situ tapi pisahkan dulu ininya apa? Plastik dan botolnya. Dipisah untuk dijual di apa? Ditukar sama ada yang ditukar legging, ada yang ditukar berambang. Itu ada desa yang begitu. Nah, kemarin itu kita pemicuan alhamdulillah sudah jalan. Biasanya saya pemicuan juga langsung semuanya pilar, jadi 5 pilar gitu. Kemudian kita ngundang bank sampah Pak. Di dekat Kecamatan Kerek itu ada bank sampah Desa Tingkis. Singgahan. Oh iya, Singgahan. Itu kan ada bank sampah. Nah, itu sekarang saya gandeng kemana-mana. Jadi kalau saya pas kampanye 5 pilar STBM, beliaunya saya minta tolong untuk kasih masukan gimana mengelola sampah gitu. Jadi enak gitu kolaborasinya karena beliaunya kan bank sampah juga. Jadi tahu seluk-beluknya bagaimana membangun bank sampah itu gitu. Jadi alhamdulillah kemarin ada 2 desa itu yang langsung action bikin bank sampah saat itu juga. Jadi di tempat langsung dibentuk bank sampah gitu. Jadi desanya itu pelan-pelan gitu bikin bank sampah. Gitu udah. Kita juga sosialisasi ke sekolah, ke lintas sektor, waktu pertemuan Lokakarya Mini lintas sektor kita beri sedikit sharing lah tentang sampah, bagaimana kita harus mengurangi sampah. Ternyata makanan, sisa-sisa makanan yang kita makan setiap hari itulah sumber dari sampah-sampah kita. Bagaimana kita harus makan secukupnya, terus punya sedikit waktu untuk memilah, ini botol udah taruh sini, yang ini bisa mengurai kita taruh ke pot lah atau apa gitu. Jadi ya seperti itu mungkin pelan-pelan nggak, karena nggak bisa langsung gitu ya Pak yang merubah perilaku kesadaran itu. Jadi luar biasa teman-teman
penalaran dari Bu Lisa tadi ya, ini sudah kompleks sekali di masyarakat kita, bahwa kemalasan kita untuk memilah sampah ini jadi problem kita bersama juga ya. Padahal sampah yang organik ini bisa kita jadikan pupuk kompos kata Bu Lisa tadi, taruh di dalam pot atau lubangan tanah khusus untuk sampah organik tadi. Kalau di desa mungkin nggak sempat tuh dikasih makan ternak, itu ayam ya sudah habis itu ya. Makanya kemarin Mas Hamid, TPA Mas Sampah ini juga sempat bingung kekurangan stok yang organiknya tadi ya, karena untuk pakan maggot. Akhirnya menggandeng salah satu pondok pesantren yang di Langitan itu untuk sisa-sisa makanannya diambil dia gitu. Mungkin kalau di kota sudah enak Bu, sudah ada yang ngambil dari rumah sakit, dari apa itu ya, yang untuk dikumpulkan. Tapi kalau di desa Mas Hamid ini keluarnya malah kekurangan malah. Rata-rata punya ternak. Iya, ayam itu betul. Nah, kalau nasi itu bisa dibuat untuk nasi aking, dikasih comboran ternak sapi. Kalau orang desa itu bisa. Ya, cuma permasalahannya mungkin hanya di sampah plastiknya, anorganiknya. Kalau di pedesaan itu. Kecampurnya itu loh Pak yang bikin masalah. Oh iya, betul. Kecampurnya jadi kan susah nanti mau kan juga udah kecampur organik anorganik, itu yang susah. Kalau sudah kepilah kan enak mau diapakan. Contohnya tadi Ibu Lisa sempat bicara Peluruan Bu ya, itu kan tempat khas teman-teman, tempat khas di pedesaan untuk khusus membuang sampah itu di tempat itu namanya Peluruan. Nah ini banyak masyarakat yang salah kaprah ya, jadi membuang sampah organik di situ, bakar di situ, lain akhirnya tercampur, akhirnya ini nggak bisa jadi sampah nggak bisa jadi pupuk Bu ya, karena sudah tercampur tadi ya. Nah harapannya tadi Bu Lisa, sampah organik dijadikan kompos, yang organik bisalah dikumpulkan bersama anorganik. Nah itu yang nanti nyumbang efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Iya, pembakaran yang tidak sempurna, itu nanti gasnya ke atas, ke perangkap, jadinya panas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu agar membuat masyarakat ini menyadari ya. Jadi sanitasi ini merupakan hal yang sangat mendesak untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Itu saya jadi ingat dulu waktu saya masih belajar Pak. Jadi yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu ada 4. Perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, sama keturunan. Jadi yang paling besar pengaruhnya itu adalah lingkungan Pak. Ternyata 45% derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosiokultural gitu ya. Dan perilaku yang kedua. Jadi memang tidak mudah untuk menyadarkan mereka. Jadi kita nggak bisa sendirian Pak. Seperti saya ini sanitarian 1 orang, wilayah yang harus saya cover itu 10 desa. 10 desa sekitar 15-16 ribu penduduknya. Jadi kalau misal saya sendiri, saya tidak akan bisa. Jadi kami butuh, paling dekat dengan kami adalah desa. Jadi bagaimana kita sama-sama ngopeni sampah ini supaya bisa diorganisir dengan baik, itu aja. Jadi nggak akan bisa hilang ya Pak sampah. Jadi bagaimana kita ngopeni sampah ini supaya lingkungan kita ini lingkungan kita ini enggak full of sampah. Jadi sekarang kan di jalan-jalan itu Pak, pinggir-pinggir jalan, dibuang aja gitu ya, tanpa ini sih. Satu, mungkin sarprasnya memang belum ya, kata Bu Ika tadi. Sarpras ada desa-desa yang belum memadai, belum ada TPS, belum ada bank sampah. Jadi mungkin mereka yang enggak punya lahan bingung mau buang sampahnya kemana gitu. Jadi kalau mohon nanti pihak dari desa atau dari kecamatan atau mungkin Karang Taruna itu bisa memfasilitasi gitu. Kita bentuk kecil-kecilan bank sampah, dipisahkan dulu yang ini organik anorganik. Terus kita edukasi bagaimana cara membuat kompos yang baik, keranjang takakura, biopori, itu mungkin di PKK juga punya peranan besar di sana, PKK.
Nah itu mungkin jadi kami nggak bisa sendirian Bapak, jadi harus ada bantuan dari semua lini untuk mengatasi sampah ini, karena sampah jadi tanggung jawab masing-masing. Seperti kita kalau makan gitu ya, Iya. jadi tanggung jawab kita juga makan, dan sampah pun ya kita sendiri tanggung jawabnya. Jadi tadi disebutkan bahwa apa namanya derajat kesehatan manusia Bu, tergantung apa namanya yang terbesar lingkungannya Lingkungan, ya, oke. Lingkungan itu 45%. Kalau faktor keturunan lah nomor sekian lah ya. Keempat Pak, itu hanya 5%. Yang pelayanan kesehatan itu 20%. Ya ini sangat miris sekali Bu. Di desa saya juga itu ada semacam ya kotak persegi itu dulu dibuatkan untuk pasar, karena pasarnya sudah pindah. Akhirnya warga luar desa itu kalau mungkin jalan-jalan malam itu ya, tinggal maklum gitu di situ. Akhirnya numpuk lagi menjadi beban dari desa kami gitu loh. Nah itu juga mungkin kesadaran, tapi lebih enak lah kalau tersentral gitu. Kadang kan ada Iya, di maklum jalan-jalan. di jalan atau di pinggir kali itu loh. Itu juga menjadi problem kita. Tidak hanya nanti Dinkes yang tanggung jawab, tapi juga semua stakeholder yang nanti akan mempunyai tanggung jawab ini semua. Kemudian mindset itu loh Pak, yang masih banyak sekali anak-anak muda, saya heran juga masih berpikiran seperti itu. Ketika ada hujan, itu semua sampah itu dimasukkan ke selokan semua, gitu. Supaya apa Bu? Dan kelintir gitu, supaya keikut arus gitu loh. Di situ. Iya, hilang memang Bu Di dari situ, depan tapi, kita ya. Tapi apa kita nggak ngasih sampah ke orang lain? Nah, pelan-pelan kita picu lah di sana, kita secara tidak langsung memberikan sampah kepada orang lain. Kita memberikan hal yang nggak baik kepada orang lain. Nah, nanti dia akan bermuara di tempatnya orang, ya dia yang sakit juga nanti, kasihan. Jadi ya mohon dikurangi itu. Jadi nggak baik lah, itu sudah dikasih desa selokan bagus. Kalau sore sama disapu itu tanah-tanahnya udah dimasukkan semuanya, sampah-sampah di situ ya. Itu yang mungkin PR kita bersama. Transfer sampah itu. Iya. Jadi mungkin perlu disadari lagi Bu, melalui tayangan podcast ini, kenapa kok sebenarnya sampah itu nggak boleh dibakar gitu? Kenapa harus dikumpulkan? Itu kenapa Bu? Dari segi kesehatannya mungkin. Iya. Kenapa nggak boleh dibakar? Satu, gas yang dihasilkan asap gitu Pak. Biasanya warnanya kan hitam, abu. Nah itu tanda kalau pembakaran itu tidak sempurna. Yang dihasilkan itu CO itu kan lama-lama juga paru Pak nanti kenanya. Kemudian di atas sana itu nggak bisa lagi, bumi ini kan gini toh Pak, sinar matahari ke bumi, kemudian infrarednya dipantulkan lagi ke atas oleh bumi, merusak ozon ya. Nah, lapisan atmosfernya itu dia nggak bisa loss gitu ke atas, jadi balik lagi bendal gitu loh di sini, jadi ke segala arah gini. Jadinya ya sekarang ini kita ngalami ada kemarau panjang, pemanasan global. Nah itu ya. Kita nggak nyadar sih, alah paling nggak ngaruh gitu kan, kecil kan lama-lama tapi kan ngendap di atas semuanya. Betul. Nah, bahkan tanpa disadari kalau kita akhir-akhir ini banyak kekurangan air Bu ya. Itu mungkin salah satu dampak dari pembuangan sampah yang anorganik tadi tertimbun di tanah itu. Air itu tidak bisa masuk menyerap dengan bagus gitu loh. Kemudian kita terapkan tadi yang namanya biopori ya. Jadi di sekeliling rumah itu kita bor untuk tandon air, sebagai kalau musim kemarau ada sumber itu masih banyak itu. Itu juga harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa pentingnya membuang sampah sembarangan ini sangat beresiko sekali terhadap kelangsungan beberapa ekosistem, termasuk tadi sumber air tadi ya. Mungkin ini pesan dari narasumber ya untuk masyarakat terkait pentingnya program sanitasi total berbasis masyarakat, termasuk harapannya Bu ya. Ini di akhir podcast kita berikan waktu kepada Ibu Ike Mariana dulu. Monggo. Terima kasih. Saya menaruh harapan besar pada masyarakat terkait dengan pilar keempat ini ya, pengelolaan sampah di Kabupaten Tuban.
Kami berharap masyarakat di Kabupaten Tuban, ayo bersama-sama mulai dari sekarang kita biasakan untuk mengurangi sampah, memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah. Kemudian kalau bisa kelolalah sampah sehingga sampahmu akan menjadi berkah buat dirimu. Jadi manfaatkanlah sampah sehingga sampah itu tidak menimbulkan efek yang negatif bagi lingkungan sekitar maupun bagi keluarga. Untuk closing statement untuk yang kedua disampaikan Bu Liza, monggo. Harapan kami, terutama kami sanitarian, satu adalah kita sama-sama. Saya juga belajar, kami sanitarian juga belajar. Kita sama-sama bagaimana mengurangi dan mengelola sampah ini supaya tidak menjadi sumber penyakit bagi kita. Ada satu quote, jaga kebersihan lingkunganmu, maka lingkungan akan menjaga kesehatanmu. Itu tadi beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber kita, baik dari Dinkes maupun dari Sanitarian Kesehatan Puskesmas Kerek ya. Kesimpulannya dari saya bahwa permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga ini merupakan permasalahan kita bersama, tidak hanya dibebankan ke Dinkes atau di Puskesmas, tetapi ini permasalahan kompleks menyangkut beberapa lini sektor ya, diantaranya juga ada rumah tangga, kemudian basisnya RT, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Tentunya kita memerlukan edukasi yang intensif kepada masyarakat ya, yang sering-sering lah diadakan semacam forum sosialisasi di desa-desa. Mungkin sudah dilakukan Bu Ike dan teman-teman di sektor pemberdayaan PKK itu ya, atau di kader posyandu lah. Ini harapan kami sering-seringlah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengetahuan jangan membuang sampah sembarangan, termasuk pada poin kata kali ini, yakni pengelolaan sampah rumah tangga. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ike dan Bu Liza bahwa permasalahan sampah rumah tangga ini harus kita minimalisir ya, kita kurangi, termasuk tadi ada penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan, kemudian kantong-kantong yang bisa dipakai lagi, kemudian ada tempat minum dari tumbler yang bisa dipakai berulang kali. Tentunya ini bisa untuk mengurangi beban sampah yang ada di rumah tangga kita. Kemudian ada Bu Liza tadi menyampaikan bahwa sampah organik ini bisa digunakan untuk suatu pupuk kompos, teman-teman ya. Ini bisa juga untuk edukasi kita bersama. Kemudian efek membakar sampah anorganik ini juga sangat bahaya sekali, termasuk adanya cuaca yang sering berubah-ubah. Ini juga adanya efek dari rumah kaca sama yang disampaikan Bu Liza tadi. Kemudian ada pengurangan debit air, ini mungkin karena kebiasaan kita yang buruk terhadap keengganan kita untuk mengumpulkan sampah, akan tapi langsung membuang di tempat-tempat yang tidak selayaknya ada sampahnya gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast kita kali ini. Semoga ada guna manfaatnya. Kita akan kembali di podcast-podcast selanjutnya, tentunya yang ada edukasinya dan juga ada ilmunya bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Dispersif karena sudah meminjamkan tempat ini untuk podcast saya bersama Bu Ike dan Bu Liza. Kemudian dari ISWMP dan juga PPAM Tuban yang sudah memfasilitasi adanya podcast ini. Semoga dengan adanya podcast ini tayang akan mengedukasi perilaku kita terhadap sampah rumah tangga di tempat kita masing-masing. Terima kasih Bu Ike atas waktunya. Bu Liza atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.